Halo semuanya, jadi hari ini hari Sabtu. Aku sekarang lagi ada di Siloam Sriwijaya Hospital Palembang. Nah, aku mau nge-review rumah sakit ini. Aku mau kasih tahu kenapa kalian harus saranin lahiran di sini aja. Jadi 9 dari 10 ponakan aku itu lahiran di sini, dan ini lagi nunggu lahiran ponakanku yang ke-11. Menuju ke 6, 7, 9, 3 dan 4. Ini keberapa? 5. Kamu yang tertua. Ini abang kedua. Zio 8. Nah, ini yang ke-10 masih on progress. Berapa persen? 98%. Ini ya, anak Asanti. Semangat. Mungkin di sini aku bukan ngebahas tentang administrasinya dan kayaknya ya, aku lebih ke ngebahas gimana kenyataannya real fact ya kita nginep di sini. Nah, langsung aja yang pertama itu dari keamanan. Jadi keamanannya itu boleh dikatakan kayak one gate system. Jadi di sini itu ada jam besuknya kayak rumah sakit lainnya. Jam besuk di siang hari itu jam 11 sampai jam 1 siang, dan yang sorenya itu jam 5 sampai jam 8. Nah, jadi selain jam itu kita pengunjung itu nggak bisa sembarang naik liftnya, jadi harus dioperasikan atau dipencetin nih sama security-nya buat naik ke lantai-lantai atas. Jadi untungnya rumah sakit di dalam satu kawasan mall ini itu kalau misalnya kita untungnya lahiran di sini, kalau misalnya kita lupa nih namanya kan siap-siap lahiran itu kan banyak banget barangnya. Jadi misalnya kita yang pertama, jadi itu yang bikin nyamannya yang pertama di sini ada minimarket, yang di dalam sini itu Alfamart, dan di seberangnya ada Indomaret. Dan kalaupun misalnya kurang lengkap itu di Palembang Square Extensionnya itu ada Hypermart. Tapi kalau yang minimarket itu 24 jam, dan kalau Hypermart sesuai sama jam mallnya, jam operasional mallnya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita lahiran di sini, kita lupa nih bawa barang, misalnya pembalut melahirkan, atau misalnya pencuci botol susu, atau yang lain. Itu kayak misalnya lupa bawa parfum, itu ada toko kosmetik namanya Linda di bawah. Nah, terus buat yang jaga emang sih sekarang ada GoFood, cuman kalau misalnya kita nginepnya lumayan lama kayak 3 sampai seminggu,
itu kan bakalan bosen kalau cuman makan di kantin kayak rumah sakit yang lainnya. Nah ini karena di sini itu di komplek mall, jadi kalian nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung lagi mau makan apa, tinggal turun aja. Karena tempat makan, jadi nggak bikin bosen. Tembus dari pintu masuk lobby, kalian bisa langsung masuk ke brasserie restonya, terus ada bakery-nya juga. Yaitu kalian kalau lupa misalnya kurang baju bayinya atau peralatan bayi yang lainnya, itu di sini juga ada baby shop. Di dalam mallnya itu ada Wesley, dan di luar mallnya di bagian ruko-rukonya itu namanya ada baby shop EDP. Jadi ada dua baby shop di sini. Misalnya nih kalian lahirannya mendadak karena alasan medis tertentu, jadi kalian belum siap bawa baju bayi, jadi kalian gak usah jauh pulang ke rumah. Jadi kalian bisa beli peralatan babynya, terus juga bisa cuci juga, dan bisa juga beli steril, ya pokoknya bisa semuanya bisa ada. Yang terakhir di sini tuh nyamannya, enaknya itu dia tuh satu lantai, dia nggak terbagi-bagi beberapa bangunan, jadi sirkulasi udaranya juga nggak ada bau-bau apa gitu kan. Jadi di sini lingkungannya kayak misalnya pokoknya semuanya masih bersih, jadi dia berasa kayak nggak di rumah sakit aja. Jadi buat kesehatan mental kita yang lagi sakit itu pokoknya ambience-nya bagus, nggak berasa di rumah sakit karena dia benar-benar bersih dan berasa kayak di hotel. So itu dia pengalaman saya dan kakak-kakak saya lahiran di sini. Jadi 9 dari 10 anak-anak kita lahiran di sini. Itu pengalaman kita pribadi. Oke, untuk kesalahan aku, maaf. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kak yang mana kak? Chargernya kak? Ambilin kak. Hi, thanks to camera woman. Iya nanti nunggu di sini lagi. Capek gimana? Tunggu capek gimana kak? Capek gimana? Baby. Iya ada baby. Siapa nama babynya? Kaira. Selamat ya ibu. Satu lagi adiknya. Selamat ya ibu jadi kakak. Adik. Ini adiknya Robi. Ini adiknya siapa? Keke.
Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi ini hari Sabtu. Di video kali ini aku kecil deh kayaknya suara aku.